yaitu semacam stasiun televisi di Peru gitu ya. Anak mereka yang masih berusia 8 tahun malam itu sempat menyaksikan kedua orang tuanya, Baron sama Marilyn ini adu mulut cekcok itu, di mana isinya itu tentang hubungan personal antara Marilyn dan Baron, juga berisikan kecemburuan Baron terhadap Marilyn ini. Saat aku membunuh istriku dan aku melihat tulangnya, aku sempat bilang pada diriku sendiri bahwa ini adalah saatnya aku mati. Tapi aku tidak cukup berani untuk bunuh diri. Halo Rek, annyeong. Balik mana videoku? Vimis, Vin, Misteri. Jangan mudah menilai kebahagiaan seseorang hanya berdasarkan postingan sosial media. Mungkin kalimat itu pas ya disematkan untuk kasus yang akan kita bahas kali ini. Di sosial media kelihatannya kok kayak bahagia banget keluarga nih. Tapi ternyata harus berakhir tragis di tangan suaminya sendiri. Bahkan kasus ini membuat hampir semua orang terbelalak tak percaya. Kok iso ya? So, wes gak usah kakek ngomong. Siapkan pikir, juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Marilyn Yesenia Martinez Gonzalez atau yang kemudian dikenal sebagai Marilyn Martinez lahir di kota Rimac, Peru pada tanggal 3 September 95. Dia lahir di keluarganya ekonominya sedang-sedang saja tapi cukup harmonis ya. Dia punya dua saudara perempuan yang bernama Andrea dan Gracia, sedangkan ibunya bernama Jessica. Berdasarkan informasi dari keluarga nih Rek, Marilyn ini sejak kecil dikenal sebagai seorang perempuan yang cukup cerdas, kreatif, ulet, ambisius, dan punya mimpi besar untuk menjalankan bisnisnya sendiri atau menjadi wanita independen. Dia juga dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat menyayangi apapun yang ada di sekelilingnya, siapapun yang ada di sekelilingnya. Makanya ketika dia remaja, selain sekolah, dia itu juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya dia. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Marilyn ini bertemu dengan seorang laki-laki bernama Alexander Israel Pinedo Baron atau yang kemudian dikenal sebagai Alexander Baron atau Alexander Pinedo, di mana waktu itu mereka memutuskan untuk berkencan walaupun usia mereka terpaut cukup jauh ya, 7 tahun. Lalu di tahun 2011 mereka berdua memutuskan untuk menikah ketika usia Marilyn itu baru menginjak 18 tahun. Setelahnya menikah, Marilyn ini tetap melanjutkan studinya dan bekerja sebagai seorang admin. Dia tetap memegang teguh impiannya untuk menjadi seorang perempuan mandiri walaupun dia sudah bersuami. Sedangkan suaminya bekerja sebagai video operator di observatorium kota Peru. Sayangnya, menurut keterangan dari ibu Marilyn, si Jessica ini ya, dia mengenal sosok Baron itu benar-benar berbeda dari awal ketika berkenalan dengan Marilyn sampai kemudian akhirnya menikah. Awal ketika baru berkenalan, dia mengenal Baron sebagai sosok laki-laki dewasa dan cukup ngemong lah ya bahasa Jawane kepada si Marilyn ini. Tapi setelahnya menikah dengan Marilyn, Baron tuh berubah 180 derajat. Dia menjadi overprotective dan benar-benar controlling si Marilyn ini. Dia benar-benar mengatur siapa saja yang akan berhubungan dengan Marilyn, bahkan dia juga membatasi hubungan Marilyn dengan keluarganya setelahnya menikah. Sejak menikah, Baron mengajak Marilyn untuk ngontrak jadi pisah rumah dengan keluarganya Marilyn ataupun keluarganya si Baron biasa aja. Ini bener ya kan, belajar untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri. Tapi salahnya si Baron seperti yang aku bilang tadi, dia benar-benar membatasi hubungan Marilyn dengan keluarganya. Bahkan dia juga tidak mengizinkan Marilyn untuk berkunjung ke rumah ibunya, ke rumah keluarganya sama sekali setelahnya mereka berdua menikah. Kata Jessica, melalui telepon, si Marilyn ini pernah bilang kalau dia sedang ada masalah dengan suaminya, si Baron. Jadi ibu otomatis khawatir dong. Akhirnya Jessica memberanikan diri untuk mengunjungi putrinya di apartemen si Marilyn sama suaminya itu. Nah ketika berkunjung, si Baron tuh geli betai. Jadi nggak meninggalkan si Jessica sama putrinya itu sendirian. Ya kan gitu jadinya. Orang niatnya Jessica mengunjungi Marilyn itu kan supaya Marilyn bisa ngobrol sama dia, bisa curhat ada masalah apa gitu kan. Lah kalau si Baronnya ada di situ gimana mau curhat? Orang yang mau dicurhatin ada tentang masalah sama si Baron. Jadi kalau menurutnya si Jessica ini dalam wawancara yang diberikan oleh wartawan setelahnya tragedi menimpa putrinya, dia bilang kalau si Baron ini adalah sosok laki-laki yang overprotective dan juga benar-benar controlling si Marilyn. Di 2012, Marilyn kedapatan melaporkan Baron kepada kepolisian atas kasus KDRT, di mana dalam laporan itu dikatakan bahwa Baron memukuli Marilyn dari ujung kepala sampai bawah, bahkan Baron ini menendang selangkangannya si Marilyn. Dalam laporan itu dikatakan bahwa kejadian dilaporkan ini sudah kelima kalinya. Artinya, sejak menikah pada tahun 2011, Baron ini sudah terbiasa melakukan kekerasan kepada Marilyn, tapi Marilyn baru melaporkan Baron pada tahun 2012.
Tapi endingnya laporan itu berakhir damai. Jadi si Marilyn memilih untuk berdamai saja sama suaminya dan belajar untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka supaya lebih harmonis lagi. Udah terlalu cintrong kali ya si Marilyn pada si Baron ini ya kan, sampai dia itu memilih untuk si Baron itu menunggu supaya Baron itu berubah gitu. Akhirnya dimaafin aja si suaminya udah ngelakuin KDRT sama dia. Tahun 2014, Marilyn hamil dan akhirnya berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Anak pertama dari pernikahan dia sama si Baron. Otomatis setelahnya dia melahirkan, tubuhnya Marilyn ini kan berubah ya. Tapi Marilyn tuh nggak putus asa. Kan masih ingat ya, Rek, waktu aku bilang Marilyn ini adalah sosok yang tangguh dan benar-benar pengen menjadi seorang wanita yang mandiri gitu kan. Akhirnya dia manfaatkan sosial media untuk berbagi kehidupannya dengan banyak orang, juga meraup penghasilan. Melalui platform TikTok, dia itu mengupload berbagai macam video, mulai dari daily life, kemudian gym olahraga, tentang bagaimana caranya membentuk tubuh supaya tetap bagus walaupun sudah menjadi seorang ibu, sudah melahirkan gitu kan. Dia juga mengupload kegiatan bersama suaminya, keharmonisan rumah tangganya, game bareng suaminya, dan dia juga tak lupa mengupload dance-dance yang menurutku cukup sex song gitu ya, mengeksplor tubuhnya begitu. Marilyn pun sukses menjadi seorang seleb TikTok atau TikTok influencer dengan pengikut sebanyak 600.000 lebih orang di akunnya tersebut. Nah, tadi kan aku bilang ya kalau selain bagi tips tentang bagaimana cara menjaga bentuk tubuh supaya tetap bagus walaupun sudah menjadi seorang ibu, Marilyn juga kerap kali membagikan video tentang keromantisannya dia bersama si Baron, suaminya itu kan. Tapi yang dinotis netizen setelahnya tragedi keji menimpa Marilyn ini adalah di setiap kali postingan Marilyn bersama suaminya, si Baron ini nampaknya nggak begitu live gitu loh, maksudnya nggak begitu seneng banget ketika diajak bikin video, malah kelihatannya Baron ini kayak terpaksa kalau diajak video sama si Marilyn. Meanwhile, Marilyn ini kelihatan kayak bahagia banget kalau bikin video sama si Baron. Nah, Baron tuh kebalikannya, dia kayak terpaksa gitu. Gimana kalau menurut kalian? Setelah tragedi keji menimpa Marilyn Martinez, para tetangga apartemen Marilyn dan juga Baron itu mengaku terkejut ketika dimintai keterangan oleh para wartawan. Mereka bilang kalau mereka itu kaget, soalnya sepengetahuan mereka, Marilyn sama Baron ini adalah sosok pasangan yang serasi gitu kan, selalu romantis, kayak kelihatannya keluarga mereka ini bahagia banget loh, Rek. Bahkan hal ini juga sama dirasakan oleh para follower dari Marilyn ini, di mana mereka sebelumnya itu mengira Marilyn sama Baron tuh benar-benar serasi, benar-benar kompak, romantis, keluarganya bahagia, tapi ternyata berkebalikan dengan pendapat keluarga dari Marilyn, bahwasanya mereka bilang kalau sudah lama mereka udah berpikir pernikahan Baron sama Marilyn ini adalah pernikahan neraka, di mana Marilyn itu punya suami yang cukup otoriter dan benar-benar overprotective. Dia benar-benar mengontrol semua hal yang dilakukan oleh Marilyn, siapapun yang mau berkomunikasi dengan Marilyn, dan apapun yang dilakukan oleh Marilyn. Mereka juga berpikir bahwa sejak lama Marilyn itu sudah menahan perlakuan dari si Baron ini, tapi dia itu memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan berharap Baron ini berubah menjadi sosok yang Marilyn impikan. Marilyn yang dikenal oleh keluarganya sebagai sosok yang memilih untuk bersabar, memilih untuk menahan perlakuan Baron yang kadang kala itu kasar, dan memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Tiba-tiba pada tanggal 16 Januari 2023, Marilyn ini mengupload sebuah video yang cukup menjadi pertanyaan. Video yang sekaligus menjadi postingan terakhir Marilyn di akun TikToknya sebelum dia meregang nyawa di tangan Baron, suaminya. 16 Januari 2023, Marilyn memposting sebuah video di akun TikToknya dia yang berisikan tentang dirinya yang seperti berusaha menunjukkan kebebasannya. Diawali dengan dirinya yang memakai setelan jas putih, kemudian pakai heel, menenteng tas, lalu disusul dengan dirinya yang tengah squat malam-malam, lalu tak lupa dance sex songnya, lalu disusul dengan videonya dia ketika berenang sendirian. Jadi semacam kompilasi video tentang semua hal, semua kegiatan yang dia lakukan sendirian. Dan yang membuat netizen itu bertanya-tanya, Rek, di video yang diposting oleh Marilyn tadi tuh, dia pakai back song dari salah seorang penyanyi bernama Miley Cyrus. Aku gak ngerti bacanya dia, pokoknya judulnya itu Flower, dimana lagu itu berisikan tentang seorang perempuan yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga bertahun-tahun tanpa adanya kebahagiaan dan cinta, atau bahasa keren itu kita nyebut sebagai toxic relationship gitu ya. Dimana dalam lagu itu dikatakan bahwa perempuan itu akhirnya memilih untuk meninggalkan semuanya termasuk suaminya itu. Dia juga berpikir bahwa dia tak lagi membutuhkan pasangan hanya untuk memberikan dia sebuah kebahagiaan. Perempuan itu juga berpikir bahwasanya perempuan itu seluruh dunia itu harus memikirkan mencintai dirinya sendiri.
mencintai diri kita sendiri, dan mengatakan bahwa kesendirian itu tak selalu membawa kesedihan bagi seorang perempuan. Jika diruntut dari pengakuan Baron kepada kepolisian, dimungkinkan bahwa pada malam 16 Januari 2023 itu, setelahnya mengupload video tadi itu ya, si Marilyn ini menyempatkan untuk workout malam hari, lalu setelahnya workout, dia itu memutuskan untuk istirahat dan masuk ke kamarnya masih mengenakan one set sport yang sebelumnya dia pakai untuk olahraga tadi. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Peruvian Television Station atau ETV, atau semacam stasiun televisi di Peru gitu ya, anak mereka yang masih berusia 8 tahun malam itu sempat menyaksikan kedua orang tuanya, Baron sama Marilyn ini adu mulut cekcok itu, dimana isinya itu tentang hubungan personal antara Marilyn dan Baron, juga berisikan kecemburuan Baron terhadap Marilyn ini. Lalu pada pukul 2 dini hari, Baron yang masih merasa emosi, masih marah terhadap Marilyn, akhirnya masuk ke kamar Marilyn tadi, dimana Marilyn istirahat ya, dengan membawa sebuah pisau dapur. Lalu dia mematikan lampunya dan langsung dengan sangat brutal menusuk tubuh Marilyn berkali-kali tanpa ampun. Saat Baron masih melakukan aksinya, Marilyn ini sempat berteriak meminta tolong, dan teriakan Marilyn didengar oleh para tetangga apartemen, di mana mereka mengaku cukup terkejut mendengar teriakan Marilyn karena menurut pengakuan mereka, teriakan Marilyn yang meminta tolong itu cukup kesakitan dan sangat memilukan. Mereka pun segera melaporkan dan meminta bantuan kepada kepolisian setempat. Berdasarkan keterangan Baron yang disampaikan kepada kepolisian, Baron itu tahu kalau istrinya itu kesakitan. Bahkan dengan lampu kamar yang tidak begitu terang, Baron sempat melihat daging istrinya terbuka karena luka tusukan itu ya kan, tulangnya juga kelihatan. Darah itu mengalir deras, istrinya sudah sekarat, tapi Baron tidak menghentikan aksinya. Dia terus menusuk istrinya itu sampai si Marilyn tewas. Tak lama setelah laporan diterima, kepolisian setempat langsung tiba di apartemen Baron Marilyn yang ada di distrik San Borja, Provinsi Lima, Peru. Ketika sampai di rumah itu, mereka langsung melihat anak Baron sama Marilyn itu yang berusia 8 tahun berada di lorong. Jadi si anak ini langsung diselamatkan oleh kepolisian setempat. Kemudian mereka menuju ke kamar, ke TKP, di mana setelahnya mereka sampai di TKP, mereka melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Si Marilyn itu udah terkulai nggak bernyawa di lantai, dan si Baron itu masih ada di posisinya. Jadi si Baron, suaminya itu, pelaku dari pembunuhan Marilyn itu nggak kabur, jadi masih ada di posisi tersebut. Lalu polisi yang pertama kali datang itu mengatakan bahwa dia melihat Marilyn itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dia masih menggunakan one set olahraga dengan kondisi udah compang-camping kena pisau ya, otomatis kain bajunya itu. Terus tubuh Marilyn itu penuh dengan luka tusukan dan darahnya itu benar-benar hampir memenuhi lantai TKP. Alexander Pinedo Baron tak berkutik ketika polisi menangkap dia, dan tanpa keraguan dia langsung mengaku di hadapan kepolisian bahwa memang dia telah membunuh dengan cara menusuk istrinya dengan sadar berkali-kali sebanyak 30 tusukan. Coy, 30 kali di... Si Baron juga bilang bahwa saat aku membunuh istriku dan aku melihat tulangnya, aku sempat bilang pada diriku sendiri bahwa ini adalah saatnya aku mati. Tapi aku tidak cukup berani untuk bunuh diri. Nah, ya apa sih? Tertanggal 19 Januari 2023, Baron didampingi oleh kepolisian yang bertugas kembali lagi ke TKP atau rumah apartemennya itu untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan. Jadi setelahnya itu kepolisian Peru dengan resmi menangkap dan menahan Baron, lalu masukkannya ke dalam penjara untuk menanti pengadilan serta putusan hukum selanjutnya. Jadi sampai video ini aku up, belum ada update hukuman apa yang diberikan oleh pengadilan Peru terhadap Baron, si pembunuh Marilyn Martinez dengan sangat keji, di mana tak lain dan tak bukan Baron ini adalah suaminya Marilyn sendiri. Sejak kasus pembunuhan Marilyn Martinez ini tersebar di sosial media, platform TikTok juga sosial media lain itu penuh dengan hashtag Justicia para Marilyn yang juga diartikan keadilan untuk Marilyn. Nasib anak tunggal dari pasangan ini juga kabarnya cukup memprihatinkan ya Taler. Secara dia itu kan masih usia 8 tahun. Kemudian dia itu malam itu ya 16 Januari 2023 kan kejadiannya tengah malam. Harusnya kan anak seusia gitu seharusnya itu istirahat, tidur gitu. Malah dia mendengar cekcok kedua orang tuanya yang berakhir dengan pembunuhan ibunya. Belum lagi dia itu mendengar cabikan demi cabikan pisau dari tangan ayahnya menusuk tubuh ibunya. Belum lagi dia itu mendengar ibunya berteriak minta tolong. Aduh, ini Rek.
Dan jelas ini, aduh. Dan saat ini si anak dari Baron sama mendiang Marilyn sedang bersama Jessica, ibu dari Marilyn yang juga merupakan nenek dari bocah itu. Melalui siaran berita, dua saudari dari Marilyn sama ibunya ini menuntut pengadilan sama pemerintah Peru untuk memberikan hukuman setimpal kepada Alexander Baron yang telah melakukan perilaku keji kejam terhadap Marilyn Martinez sampai membuat Marilyn ini tewas. Jessica, ibu dari Marilyn, juga meminta atensi masyarakat Peru untuk merasakan iba terhadap cucunya sehingga mau bersama dengan dia, mendukung dia untuk menuntut pemerintah agar memberikan hukuman terberat kepada Alexander Baron. Jessica juga meminta bantuan pemerintah dalam hal ini Women Ministry atau semacam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya yang ada di Peru untuk memberikan dampingan psikiater kepada cucunya agar sang cucu ini bisa bangkit dari rasa takut dan juga kengerian atau pengalaman buruk pada malam itu untuk menghindari gangguan-gangguan psikis di kemudian hari. Wes rek semenuai lo ngecepret. Jadi pesan moral dari sini adalah jangan gampang menyimpulkan kebahagiaan seseorang hanya berdasarkan postingan sosmed. Terus kisah ini sekali lagi mengingatkan kepada kita ya perempuan bahwasanya laki-laki yang kasar itu gak akan bisa berubah atau bisa dikatakan sulit berubah gitu ya. Gak sedikit survivor dari KDRT itu yang mengatakan bahwa ketika suami kamu atau laki-laki yang ada di sekitar kamu itu udah main tangan, go on, leave him, tinggalin. Sore kayak ngono kudu iso loh ya, kalian perempuan, aku juga wedok, kudu ditinggal. Kalau laki-laki atau suami udah main tangan. Dan satu lagi, jangan seperti apa yang terjadi dalam kasus ini, menunggu laki-laki yang kasar untuk berubah menjadi sosok yang lembut, sosok yang baik itu adalah keputusan yang stupid. Semoga si Baron bisa mendapatkan hukuman setimpal dan Marilyn ini juga bisa mendapatkan keadilan. Gak cuma Marilyn, tapi semua perempuan yang ada di dunia ini yang menjadi korban KDRT, mendapatkan kekerasan dari laki-laki di sekitarnya itu juga bisa mendapatkan keadilan selama mereka masih hidup di dunia ini. Wes suwon rek ngrungokno videoku sampai akhir, jangan lupa subscribe-nya dan ya wes anyong suwun. Bye.